Sehat-sehat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat, Bu. Sehat, Ngantuk, Bu, ngantuk. Alhamdulillah. Lapar, sehat Bu. semuanya. Cuman rada ngantuk sama lapar, Bu. Siang-siang gini ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita mulai dengan doa bersama dulu ya. Oke, bisa dipimpin doanya Mas Habibi? Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, teman-teman berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Oke, hari ini masuk semua ya? Tidak ada yang absen kan? Masuk, Bu. Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Kamar mandi boleh, Bu Ama. Boleh. Bu Ama, saya izin cuci muka ya, Bu. Ya, siang-siang ini siapa yang merasa ngantuk boleh cuci muka sebentar. Kasih waktu sebentar semuanya. Oke. Ini kelas kalian memang hebat ya, siang-siang seperti ini kalian masih tetap semangat walaupun agak sedikit ngantuk-ngantuk. Hari ini Ibu akan mencoba memberikan materi tentang apa ya? Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Ibu mau menyampaikan apa hari ini? Belum. Belum, Bu. Cepetan ya, Bu. Ini kejutan buat kalian ya. Oke, Ibu hari ini akan menyampaikan materi tentang gaya belajar. Sebentar, Ibu sambil share screen dulu ya. Sudah muncul belum anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Oke. Mohon ditunggu. Oke, sebelum pelajarannya Ibu, tadi pelajaran apa ya? Matematika, Bu. Sambil menunggu ini. Bosen banget, Bu. Matematika, Bu. Ngitung-ngitung, Bu. Bahasa Matematika. matematika, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, gimana cara kalian untuk belajar matematika? Biar matematika itu bisa masuk ke buat apa kalian belajar. Ada yang mau bercerita? Cerita apa, Bu? Yang tadi Ibu tanyain gimana caranya kalian belajar matematika biar matematika itu bisa mudah kalian pahami. Nah, ini kaitan dengan gaya belajar ini. Mungkin Mas Habib Berarti soal. Kalau saya minta diajarin, Bu. DNI, Bu. Minta diajarin DNI. Sambil lihat opa-opa, Bu. Saya bisa langsung ngerjain matematika. Ngecesplung ya opa-opanya. Oke. Terus sambil gerak-gerak tangan, Bu. Kalau belajar matematika itu gerak-gerak tangan itu nulis atau ngapain? Nah, kalian belajar matematika itu gerak-gerak lebih suka gini, Bu. membaca, lebih suka berlatih,
Kalau nggak ganggu, nanti nggak ganggu kanan kirinya. Jukni, Jukni nggak bisa ganggu, ateng, Bu. Bu. Kalau matematika, Bu. Enggak, Bu. Nggak bisa ateng, Jangan Bu. Enggak ganggu. ganggu, Bu. Ayah. Jukni, Iya, Bu. Jukni ganggunya perempuan tok, Bu. Laki-laki enggak. Kalau laki-laki Normal lah. enggak boleh sama Hap. laki-laki. Normal. Kalau seperti itu materinya lebih masuk, Bu, daripada diam. Oh gitu. Itu, Bu. Oke. Berarti beda orang beda ya dalam belajar. Oke. Sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu tujuannya buat apa sih kita belajar tentang gaya belajar. Ini ada tujuan umumnya agar kalian mampu mengambil keputusan, mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Terus untuk tujuan khususnya kalian bisa menelaah macam-macam gaya belajar. Terus nanti kalian bisa menentukan gaya belajar kalian masing-masing, terus bisa membangun kebiasaan belajar kalian, serta merumuskan strategi belajar kalian. Oke, ini kok pada loyo ya ini ya? Bu, masih Lapar, banget Bu. ini, Bu. Lapar, Bu. Lapar sama ngantuk. Kita adakan permainan dulu ya. Kita adakan permainan dulu sebentar Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Pernah kalian mendengar tentang gerakan Marina menari? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Pernahnya itu, Bu, Komara menari, Bu. Yang kayak gimana itu, Mas? Nanti Ya, goyang-goyang gimana? ya gimana menari? Ya, Mas Komara, gimana Mas Komara? Ayo ada coba ada yang bisa memimpin Komara menari seperti apa? Daripada dari ini Contohnya Mas Komara, ya. Bu. Bukan Mas Komara. Coba Mas Komara bisa mencontohkan buat teman-teman. Mas Komara malu-malu ya. Nggak bisa nari saya, Bu. Nggak bisa nari. Oke, udah kalau seperti Iya. itu ajarkan ya, hanya gerakan Marina menari. Kalau Ibu bilang Marina, kalian nanti akan tangan di dada kalian. Kalau Ibu bilang menari, kalian posisikan tangan kalian seperti orang menari. Nah, Ibu bilang di atas, takkan tangannya di pundak. Di atas di pundak dulu, jangan menara. Ibu bilang menara, nah itu tangannya kita kayak membentuk menara. Bisa paham? Oke, kita coba ya. Sabut. Oke, kita coba. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Udah kompak semuanya. Tepuk tangan Sekali buat lagi Komara. ya. Oke. Mas Komara lucu deh ternyata. Ternyata diam-diam jago nari juga ya. Oke, dari tadi kita itu ngomongin gaya belajar. Sebenarnya gaya belajar itu apa sih menurut kalian? Ada yang tahu? Belajar yang banyak gayanya, Bu. Mereka Cara kita belajar, Bu. siapa yang mau menyampaikan belajar itu apa? Belajar yang banyak gayanya, Bu. Cara kita belajar. Cara di dalam kita Ada belajar, lagi? Bu. Belajar yang banyak gayanya, kalau itu mah kebanyakan gaya nanti jadinya nggak belajar. Cara kita dalam belajar. Ada lagi? Siapa lagi? Mbak Dwi Kusuma mungkin? Bu, Apa saya sih gaya belajar itu? ke toilet ya, Bu. Doa.
Saya izin ke toilet. Ya, oke. Ya, jangan ditahan ya. Oke, apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar itu atau learning style yaitu sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Nah, dari tadi kita ngomongin gaya belajar. Ada yang gayanya ini, kebanyakan gaya. Menurut kalian, ada berapa sih gaya belajar? Gaya dalam belajar. Belum tahu. Ada berapa? Ada yang bisa menyebut? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, ada lagi mungkin yang tahu? Kinestetik, Ada yang Bu. apa sih gaya belajar itu? Dengan gaya. Oke, kinestetik itu apa? Kalau di pelajaran kimia itu gerakan, Bu. Gerakan. Oke, berarti belajar yang banyak geraknya ya. Belajar sambil gerak-gerak yang tadi ya, seperti yang disebutkan tadi ya. Oke, terus ada Iya, lagi? Bu. Iya. Ada lagi mungkin? Saya belajar yang lain? Belajar sambil mendengarkan musik, Bu. Belajar sambil mendengarkan musik. Itu tipe Mas Habibie banget apa bukan? Tipenya DNI, Bu. Oh, kok tak paham banget ya. Oke, ada berapa sih gaya belajar itu? Oke, yang sering kita dengar selama ini, gaya belajar itu ada 3. Ada audio, auditori atau audio, ada visual, dan ada kinestetik. Nah, agar kalian bisa lebih memahami tentang gaya belajar itu, oke, mari kita simak video berikut ya. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran buat kalian. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Suaranya belum muncul ya? Iya, Bu. Oke, enggak apa-apa, biar kalian fokus ke gambarnya dulu ya. Iya, Bu.
Selamat Bapak Komara, selamat. Videonya bagus banget, Bu. Nah, sudah Jadi selesai tahu, Bu. video. Oke, kalian hikmat sekali ya. Oke, dari video yang tadi kita lihat bersama-sama, di situ kita bisa mengetahui ada berapa sih gaya belajar? Berapa tadi? Ada 3, Bu. dua, Ada bukan 3. Ada 3, Bu. 3, Bu. Habibie Tadi ya, tidur tadi. yang Tiga, Bu, kemana? 3. Ya, oke. Ada yang bisa menyebutkan dengan pasti apa aja itu 3? Saya, Bu. 1. Saya, Bu. kinestetik. Saya Jangan Saya, sombong ya, Bu. Mbak Sukmi ya. visual, Bu. bukan ini. Auditori. Auditori, Kinestetik, Bu. Visual, auditori, kinestetik. Auditori. Iya, pinter-pinter semuanya ya. Ini tadi berarti kalian fokus untuk melihat videonya. Benar-benar kalian hebat semua. Oke, ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai untuk menyerap informasi. Terus kalau untuk yang belajar auditori, yaitu gaya belajar yang menggunakan telinga. Mereka lebih suka mendengarkan. Bisa belajar dari orang menerangkan, ada orang bercerita. Nah, kalau untuk yang belajar kinestetik itu praktek langsung. Dia lebih suka yang langsung dengan tindakan. Nah, dari ketiga itu mungkin nanti kalian akan berpikir, aku gaya yang mana ya? Aku gaya yang mana ya? Nah, itu mungkin sudah ada di benak kalian. Nah, setelah kita membicarakan tentang gaya belajar, kita masuk ke strategi belajarnya. Nah, tadi kan kita membicarakan tentang gaya belajar. Terus ini kita berbicara tentang strategi belajar. Mungkin hampir-hampir sama. Loh, tadi kok ngomongin gaya belajar, sekarang kok ngomongin strategi belajar. Bedanya apa sih, Bu? Ada yang tahu strategi belajar itu apa? Cara kita untuk belajar, Bu. Strategi Cara itu. kita untuk belajar. Oke. Trik-triknya gitu ya, Mas ya? Bu. Oke, mungkin dari 3 gaya belajar tadi yang sudah kita ketahui. Contoh, misalkan gaya belajar visual, strategi yang cocok untuk gaya belajar visual apa? Ada yang bisa? Dengan melihat video, Bu. Dengan melihat video. Terus kalau untuk ada lagi selain video untuk yang gaya belajar visual? Dicontohkan, Bu, di depan. Dicontohkan di depan, jadi kita melihat langsung ya. Oke, seperti gaya belajar visual, strateginya dicontohkan di depan, melihat video. Terus gaya belajar auditori itu seperti apa? Oke, Ibu akan sampaikan strategi belajar. Strategi belajar itu apa sih? Mas Komara? Strategi belajar ialah strategi belajar yaitu cara-cara yang kita pakai
Nih, strategi belajar adalah metode yang kita pakai oleh peserta didik dalam belajar agar apa yang dilakukan itu mencapai hasil maksimal. Seperti tadi, gaya belajar visual, mungkin dicontohkan langsung. Terus ini, langsung aja ya, Ibu ke berikutnya. Ya, ini contoh strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk yang tipe visual seperti yang tadi dicontohkan, strategi belajar yang cocok untuk tipe visual yaitu 1. Gunakan variasi warna dalam mencatat seperti memberi garis bawah atau membuat grafik. Terus mayoritas tipe visual suka membaca, namun buku bacaan yang banyak memiliki gambar ilustrasi dan warna yang menarik lebih mudah dipahami daripada buku bacaan yang penuh dengan teks. Nah, seperti kayak komik, buku dengan banyak gambar-gambar, itu siswa lebih suka daripada yang semuanya textbook. Terus perhatikan penerangan saat belajar dan hindari polusi visual. Jadi jangan banyak cahaya-cahaya yang bermain dalam ruangan sehingga mengganggu belajar kalian. Terus saat mengingat sesuatu, bayangkan dan buat tulisan yang mudah. Terus catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan gambar yang menarik. Nah, biasanya anak-anak visual itu punya catatan yang rapi, terus digarisi, diwarna-warnai. Nah, di sini ada yang seperti itu tidak? Saya, Bu. Biasanya anak cewek ini. Biasanya Saya gitu, Bu, kadang, Bu. Oh, tumben ini anak laki pakai yang tipe visual. Jadi catatannya Saya kan rajin, sekali, ya. Bu. Iya, Bu. Ya, catatannya rajin, rapi, penuh dengan warna-warni ya. Oke. Saya banget, boleh nih pinjam. Bu. Oh iya, Mbak Grace banget ya. Mbak Grace yang memang paling rajin kalau untuk mencatat ya. Kalau dengerin nggak bisa, Bu. Berisik, nggak konsen. Itu catatannya, tulisannya juga bagus. Oke, lanjut ke tipe 2, yaitu tipe auditori. Strategi belajar yang cocok untuk tipe auditori yaitu 1. Gunakan voice recorder atau perekam suara saat mendengarkan pelajaran. 2. Perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. 3. Lakukan apa yang diingin irama dan hindari polusi suara atau kebisingan. Berpikir dan mengingat sambil mengucapkan kembali, dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan. Nah, di sini tipe auditori itu dia lebih fokus ke apa yang dia ingin dengarkan, ingin dia pelajari. Dia tidak suka kebisingan, tidak suka suara kegaduhan, itu tidak suka karena itu nanti akan mengganggu dia dalam menyerap pelajaran. Di sini ada yang seperti itu, tidak suka keramaian. Siapa? Bu Dinda, Bu. Bu Dinda. Mbak Dinda. Mana Mbak Dinda? Mbak Dinda kok belum terdengar ya suaranya? Iya, Bu. Ya, ini tadi Saya ya. banget itu, Bu. Iya. Ini makanya kalau belajar jangan deket-deket Mas Habibie. Nanti kamu digangguin terus sama Mas Habibie. Nggak bisa belajar Saya kamu nggak nanti deket-deket, ya. Habibie yang deket-deket, Bu. Ya, mencoba ditulisin, jaga jarak. Habibie jangan mendekat gitu ya besok ya kalau mau belajar ya. Oke, Bu, ide yang bagus itu, Bu. Oke, siap. Lanjut ke tipe berikutnya. Oke, untuk yang tipe kinestetik. Oke, lanjut ke tipe berikutnya. Strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar untuk tipe kinestetik, yaitu gunakanlah gerakan dalam pelajaran seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Terus perbanyak praktek yang berkaitan dengan pelajaran. Contohnya di laboratorium, terus bisa langsung belajar langsung diaplikasikan. Terus hindari belajar dengan yang monoton atau terlalu banyak duduk. Dia nggak suka anak kinestetik itu belajar sambil duduk aja terus itu dia nggak akan betah. Istilahnya kalau anak
Kalau orang Jawa itu kayak bokong kukusan, dia anaknya nggak bisa diem, gerak-gerak terus, bahkan suka mengganggu temannya, tapi dia bisa sambil belajar. Terus yang keempat, saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Oh, mungkin aku pas lagi apa sambil belajar ini, aku pas lagi apa sambil belajar ini. Itu biasanya akan terekam dan itu akan lebih masuk. Oh, aku belajar ini pas aku lagi kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kayak Mas Jukni tadi, belajarnya sambil banyak gerak ya. Bu, sambil menggerakkan apa saja, Bu, yang ada di sekitar pulpen, buku itu, Bu. Masa gerakin tangannya temennya juga, Bu? Yang penting jangan Jukni. Jadi ini kita tahu. Jukni, jangan gerak-gerak ya, Jukni. Yang jangan gerak-gerak terus ya. Nanti nggak tenaganya habis ya. Oke, selanjutnya. Di sini mungkin dari tadi kalian akan berpikir, aku kira-kira masuk ke gaya belajar yang mana ya? Itu pernah nggak terlintas di benak kalian? Iya, Bu. Saya yang mana ya, Bu? Nah, oke, di sini Ibu akan share link quiz gaya belajar. Sebentar, ini akan Ibu share linknya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Sudah masuk ke WA kalian link yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kuota kok. Oke, di sini judulnya Kenali Gaya Belajar. Link. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Jawab sesuai dengan yang kalian rasakan. Nah, di situ nanti kalian akan tahu gaya belajar seperti apa sih yang kalian miliki. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, oke, Bu. sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah oke. dong. Mungkin ada yang mau menyampaikan hasilnya? Yo, Mbak Ani, gaya belajar yang ada pada Mbak Ani apa? Gaya belajar saya itu visual, Bu. Oh, visual. Saya visual. Sorry, Bu. Karena kalau visual itu saya melihat TV atau melihat foto itu saya terinspirasi terus langsung bisa mengerjakan. Seperti itu, Bu Ahmad. Itu berarti kalau Bisa, nonton TV Bu. malah bisa masuk ya? Oke, Mas Habibi, gaya belajarnya apa ya dari hasil Saya tesnya? tahu video teori, Bu. Saya tuh paling senang kalau belajar itu dengerin musik, apalagi dengerin kata-kata dia yang penuh dengan buaya. Aduh, meleleh nih siang-siang. Ini kata-katanya ditujukan ke siapa ya ini ya? Terus ada lagi? Bu. Oke, next. Setelah kalian mengetahui tentang macam-macam gaya belajar, terus kalian ketahui juga strategi tentang strategi yang cocok yang saya gunakan untuk gaya belajar saya itu apa sih gitu. Setelah kalian mengetahui itu semua, semoga nanti kalian bisa menerapkan strategi-strategi itu dalam kegiatan belajar kalian dari sehari-hari. Dan semoga nanti belajar kalian pun menghasilkan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, di sini Ibu akan membagi ada video ada video yang Ibu ingin kalian itu tonton. Terus habis itu nanti kita akan bagi kelompok. Oke, simak dulu ya videonya ya. Di malam hari yang tenang, Ali yang terlihat bosan di depan ibunya tiba-tiba didatangi oleh kakaknya. Dan kakaknya pun bertanya kepada Ali. Hai Ali, kamu sedang apa? Hai kak.
Tapi kesulitan memahaminya Kak. Soalnya di sini cuma ada tulisan aja. Wah, jangan-jangan ada yang salah dengan gaya belajar kamu, Ali. Ya, ada yang salah Kak. Memang apa yang salah Kak? Iya, Ali. Tahu nggak sih kalau ada 3 jenis gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Wah, apa aja Kak? Oke, sudah ya. Masalah videonya singkat sekali. Di situ Ali sedang kebingungan cara belajar mata pelajaran IPS. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok di kelas ini menjadi 3 sesuai dengan gaya belajar tadi yang juga ada 3, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Oke, Ibu langsung bagi ya. Untuk yang auditori, mungkin ada Mas Habibi, Mbak Ani, dan Mbak Krisno. Untuk yang kelompok visual, ada Mbak Wardah, Mas Yukni, Mbak Dwi Kiki, dan Mbak Eni. Untuk yang kinestetik, Mas Komara, Mbak April, Mbak Rita, dan Mbak Dwi. Oke, sudah paham kelompok kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, oke. Ini kan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, dari video yang tadi, Ali mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, kasih saran ataupun masukan ataupun gimana cara Ali untuk belajar IPS agar bisa dipahami dan dimengerti sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Yang mau mempresentasikan dulu dari kelompoknya masing-masing? Kelompok 1, Bu. Saya dulu, kelompok 1, Bu, auditori. Loh, piye to iki mau? Ya. Saya ya, Bu, auditori ya, Bu. Ya, Saya bacakan apa saya share ya, Bu? Jukni, kita visual berarti ya? Dibacakan juga Iya, boleh. ya, ini visual. Oke, saya bacakan ya. Jadi itu ya. Berdasarkan ini saya cari di jurnal tadi ya, Bu. Itu tuh tulisannya itu kalau kelompok auditori itu yang harus dilakukan Ali itu program bidang studi IPS yaitu membaca dengan suara atau bercerita, Bu, namanya itu. Jadi yang kedua menulis ulang yang dipelajari, biasanya buat ringkasan tersendiri biar gampang memahaminya, Bu. Terus selanjutnya saya tuh suka sama teman-teman suka diskusi, berdebat, wawancara dengan teman saya, Bu. Yang terakhir itu saya biasanya kalau belajar dan teman-teman menggunakan kaset, mendengarkan penjelasan dengan guru dengan seksama, Bu. Dari kelompok kita itu aja, Bu. Oke, iya. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Bibi. Oke, itu tadi untuk kelompok auditori ya. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok visual, siapa yang mau kelompok visual, Bu, visual. Loh, siapa yang visual nih? Wardah. Yuk, bisa dibacakan atau di-share, monggo. Silakan. Saya bacakan ya, Bu. Ya, boleh. Ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok visual yang sebaiknya Ali lakukan dalam belajar bidang studi IPS, yaitu dengan belajar dengan gambar, diagram, dan peta, membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting dalam catatannya, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, membuat pengelompokan dari materi-materi yang dipelajari. Itu, Bu.
Iya, benar sekali. Sarannya dari kelompok visual ini bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang lain juga yang gaya belajar visual ya. Oke, untuk yang masuk kelompok terakhir, kita masuk kelompok kinestetik. Siapa yang ingin Saya, Bu. Membaca? Ya, monggo silakan. Untuk kinestetik kita harus menyediakan alat peraga, Bu. Terus kemudian alat peraga itu untuk belajar kinestetik dan kemudian biasanya siswa yang belajar kinestetik itu dengan sistem active learning, contextual learning serta learning by doing, kegiatan olahraga, kegiatan outbound, menari, atau melakukan kegiatan eksperimen di area yang bisa membuatnya bisa bereksplorasi, Bu. Untuk gaya belajar kinestetik ini banyak eksplorasinya, Bu. Seperti itu. Itu kelompok saya, Bu. Oke, benar sekali. Nah, ternyata kelompok ini di kelas ini pinter-pinter semua ya. Oke, setelah kita belajar tentang gaya belajar, strategi belajar, terus tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan Ali berdasarkan gaya belajar masing-masing. Nah, ini kita bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Saya, Bu. Bu Ani aja. Ya, ayo. Saya, Bu. Boleh, ayo Mbak Ani. Ini, Bu. Dari kegiatan hari ini itu, Bu, saya bisa tahu tiga gaya belajar, satu auditori berhubungan dengan suara, yang kedua visual berhubungan dengan gambar. Terus kemudian yang ketiga itu kinestetik, kita berhubungan dengan gerak, Bu. Seperti itu. Oke. Iya, benar sekali. Nah, nanti setelah kita mengetahui gaya belajar, strategi belajar, terus nanti kita diterapkan, semoga kalian tidak ada lagi yang salah dalam belajar. Aku kok sudah belajar tapi nggak bisa masuk-masuk. Semoga kata-kata itu tidak kita dengarkan lagi setelah kalian mempelajari ini semua. Nah, semoga nanti belajar kalian sudah benar, jadi kalian bisa lebih mudah memahami, belajar apa saja masuk, dan insya Allah nanti kalian akan berhasil setiap apa yang kalian pelajari. Oke, di sini sebelum kita mengakhiri, Ibu akan membagikan ke kalian lembar kerja peserta didik. Nah, ini seperti ini. Di sini ada 3 pertanyaan yang nanti kalian harus jawab, bisa kalian tulis. Untuk yang nomor 1 itu, apakah yang kalian pahami tentang gaya belajar dan strategi belajar? Terus termasuk gaya belajar apakah yang kalian miliki? Terus yang ketiga, setelah mengetahui gaya belajar yang dimiliki, strategi apa yang kalian terapkan untuk memaksimalkan belajar kalian. Nah, ini LAPD-nya nanti kalian kerjakan, terus nanti dikumpulkan sesudah pulang sekolah di meja Ibu ya. Oke, terus di sini Ibu juga akan siap. Di sini Ibu juga akan mengirimkan link evaluasi. Nah, di sini Ibu butuh masukan dari kalian biar nanti kita kegiatan kedepannya itu jauh lebih bagus. Terus kalian juga lebih bisa bermanfaat juga untuk kalian. Di sini akan Ibu share linknya. Nanti bisa langsung kalian isi ya, nggak usah nunggu nanti ya. Habis ini soalnya tidak banyak, hanya sedikit. Nah, di situ nanti silakan kalian berikan kritik dan saran untuk Ibu. Nah, untuk kegiatan di siang hari ini, Ibu rasa cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu lagi di waktu lain dengan tema yang berbeda dan semoga selalu bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelumnya kita akhiri, kita untuk bersama-sama. Mas Omara menutup doa, memimpin doa dulu. Mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak, ketemu di lain waktu minggu depan untuk pulangnya nanti hati-hati. Terima kasih Bu Jangan lupa. Ahmad. Siap. LKPD-nya dikumpulkan di meja Ibu ya. Oke. Siap, Bu.